Skripsi kerap kali dianggap sebagai hal tersulit yang harus diselesaikan para mahasiswa. Iya nggak sih? Momen ngerjain skripsi sering terasa suram, berat, ngebosenin, nggak ada asik-asiknya sama sekali. Apa iya? Jawabannya adalah enggak juga. Selamat datang di program Jangan Takut dengan Skripsi, tempat di mana kamu akan mendapatkan tips, trik, dan motivasi buat ngerjain skripsi. Jadi skripsian gak bakal berasa menakutkan lagi. Halo Sobat Insans, udah sampai mana nih skripsinya? Bab 1, bab 2, atau babak baru kehidupan? Kalau kemarin kan kita udah ngebahas tentang penyusunan judul skripsi, khususnya dari penentuan topik. Nah, kali ini kita bakal fokus ke satu pembahasan lain yang tentunya juga menjadi satu pokok bahasan yang penting banget. Bahkan, di awal bimbingan pun gak jarang buat ditanyain oleh dosen pembimbing. Bahkan nih, khusus untuk topik yang satu ini, jadi salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh dan termasuk ke dalam satuan kredit semester atau yang biasa kita sebut dengan SKS. Topik apa itu? Pertama-tama, kita harus mengerti dulu definisi dari metodologi, metode, dan penelitian. Metode artinya suatu cara yang kita lakukan untuk mengupayakan sesuatu. Misal nih, kita mau bikin mie kuah pedas. Berarti bisa disebut dengan metode bikin mie kuah pedas. Namanya juga cara ya, jadi umumnya nggak cuma satu, bahkan jumlahnya ini bisa tak terhingga. Jadi ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengupayakan sesuatu disebutnya metodologi. Sedangkan penelitian diterjemahkan dari kata research, dibentuknya dari dua suku kata yaitu research. Dari kata-kata itu, artinya kita melihat kembali. Nah, apa yang dilihat kembali, yaitu sesuatu yang sudah pernah kita lihat, seolah-olah kita sudah mengerti semuanya. Padahal, mungkin kita masih tidak tahu akan makna dari sesuatu yang kita lihat itu. Jadi, jika digabungkan, metode penelitian artinya upaya kita untuk melihat kembali sesuatu yang bisa jadi sudah pernah kita lihat, untuk didapatkan insight atau temuan yang bernilai, entah untuk urusan ilmu akademis atau bisa jadi solusi yang bisa diimplementasikan untuk masyarakat. Jika merujuk dari pendapat para ahli, kita ambil contoh pengertian metode penelitian menurut Sugiono. Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan kegunaan tertentu. Dalam hal ini, langkah ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Sedangkan menurut Subagio, metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Permasalahan yang dimaksud ini adalah yang bisa diilmukan dan diakui di dunia akademis. Jadi, bukan sembarang permasalahan yang bisa kamu ambil saja. Secara umum, metode berarti suatu cara ilmiah yang kita lakukan untuk memperoleh data mengenai suatu objek penelitian dengan tujuan ingin memecahkan suatu masalah. Jadi, intinya gini, metode penelitian ini dapat beragam bentuknya, bergantung pada jenis data yang ingin diperoleh dan tujuan penelitiannya. Di antaranya ada metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode mix atau campuran. Di sini Minma bakal bahas dasar atau basicnya dulu. Jenis metode penelitian terbagi menjadi 3,
yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan mixed method atau metode campuran. Kita bahas perbedaannya dari segi definisi dulu. Metode kualitatif menurut Profesor Dr. Lexi J. Maleong MA adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan dibahas. Singkatnya, fenomena kualitatif ini adalah cara atau pendekatan penelitian yang fokus pada pengumpulan data yang sifatnya deskriptif, non-angka, dan interpretatif. Jadi sob, metode ini punya ciri-ciri yang khas. Apa itu? Biasanya, penggunaan sampel atau narasumbernya itu sedikit, analisis datanya bersifat induktif, dan ada penekanan pemahaman secara mendalam kepada fenomena yang diteliti. Metode penelitian kuantitatif menurut Margono adalah suatu penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berpikir deduktif untuk meneruskan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan dan kesimpulan ditarik berdasarkan data empiris. Metode ini digunakan untuk meneliti masalah yang sudah terukur dan mempunyai populasi luas. Seperti metode kuanti, metode kualitatif juga punya ciri khas, antara lain penggunaan sampel atau narasumber yang banyak, analisis data bersifat deduktif, dan penekanan pada aspek kuantitas dari entitas yang diteliti. Yang harus digarisbawahi ketika Sobat Insans mengambil metode kuantitatif adalah pertanyaan berapa banyak atau berapa sering terkait suatu fenomena, dan lebih menekankan pada aspek kuantitas dari fenomena yang diteliti. Mixed method. Menurut Sugiono, metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua jenis penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Jadi pada intinya, ketika Sobat Insans memilih metode ini agaknya lebih menantang ya. Jadi perlu tuh bimbingan ke dosen pembimbing agar sesuai kaidah penelitian dan juga penulisannya. Mungkin Sobat Insans di sini penasaran, dari semua metode penelitian yang dijelaskan tadi, mana sih yang paling gampang? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi, semua metode penelitian yang Minma sebutin tadi ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya sob. Terlepas kamu mau pilih kualitatif, kuantitatif, atau mix, toh metode yang kamu pilih tidak bisa terhindar dari saran, masukan, atau bahkan instruksi dari dosen pembimbing. Bisa jadi kamu ingin memakai metode kualitatif, tapi dospem kamu minta untuk cari tema yang bisa dianalisis pakai metode kuantitatif. Jadi nggak bisa langsung ACC aja ya. Kamu perlu berkomunikasi dengan dosen pembimbingmu juga. Kalau kamu kesulitan berkomunikasi dengan dosen pembimbingmu atau seringkali malah beda pendapat, tenang aja. Kamu bisa konsultasi di bimbingan skripsi online kelas program. Ada berbagai macam paket yang bisa kamu pilih menyesuaikan dengan kebutuhan kamu. Termasuk paket hemat gold yang akan membahas tentang penyusunan judul sampai metode penelitian secara rinci sesuai dengan permasalahan yang kamu angkat. Ingat, jangan takut lagi ya buat ngerjain skripsi, karena pada dasarnya skripsi itu nggak akan selesai kalau cuma dipikirkan. Jadi dikerjakan aja, ntar pasti tiba-tiba selesai kok.